ada hal yang tidak kompatibel ya, yaitu kok pencalonan kepala daerah, pencalonan presiden itu dikaitkan dengan partai politik. Padahal kita sistem pemerintahan presidensil bukan parlementer. Apalagi ketika kita bicara mengenai kepala daerah. Orang pusat mengatakan bahwa yang namanya DPRD itu bagian dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah itu bagian dari pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat itu adalah eksekutif, presiden. Jadi presiden itu membawahi baik DPRD maupun kepala daerah secara hierarkis. Dan jangan lupa bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Itulah sebabnya orang mengatakan kalau Anies jadi kepala daerah, nanti dia jadi anak buahnya Menteri Dalam Negeri doang. Menteri Dalam Negeri bisa diperintahkan wakil presiden. Jadi secara tidak langsung Anies akan diperintah oleh Gibran Rakabuming Raka. Tetapi tidak semuanya betul, karena to some extent kepala daerah itu memiliki otonomi. Punya anggaran sendiri, walaupun anggaran itu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ya tidak bisa sembarangan juga orang kementerian kemudian melakukan evaluasi. Karena kenapa? Ya lebih pandai Anies lah dan jajarannya ketimbang Kementerian Dalam Negeri. Kalau soal Jakarta, soal penyusunan APBD. Kalau mereka merombak-rombak, apa artinya yang namanya otonomi? Apalagi Jakarta tidak ada tingkat duanya. Tidak ada kabupaten kotanya, jadi pure otonomi itu di tingkat provinsi. Ya, oke. Kembali kepada alasan-alasan yang positif dan negatif. Ya, alasan positifnya apa ya? saya rasanya agak gimana ya kalau mengatakan bahwa partai politik ingin mensejahterakan rakyat, karena itu kami mengusulkan si X, si Y dan lain sebagainya karena kami ingin melihat daerah tersebut maju dan lain sebagainya. Saya kira itu bullshit ya. Barangkali bullshit juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya ingin mengulas ya, kenapa partai politik itu mau mencalonkan calon gubernur, bupati atau wali kota. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mencalonkan seseorang, baik dari kadernya sendiri, ya, anggota partainya maupun dari partai lain. Ini menarik ya pastinya. Saya kadang-kadang skeptis. Kalau tidak untuk KKN mungkin nggak ada alasan lain ya. Kok untuk KKN? Ya sederhana. Kalau di DKI atau di tempat lain misalnya, apa sih yang diharapkan ketika kita mendukung seseorang misalnya? Kalau Pilpres jelas kekuasaannya begitu lebar. Ada 34 menteri yang mau ditambah. Ada sejumlah BUMN yang besar-besar yang gajinya 1 miliar per bulan kalau tantiemnya dihitung pro rata per bulan. Ada macam-macam jabatan, sekjen, dirjen dan lain sebagainya yang dulu dimulai dengan Jokowi dengan kata-kata atau dengan tagline lelang terbuka dan lain sebagainya yang memungkinkan non ASN menjadi eselon 1. Banyak. Sehingga orang mau semua ikut dalam gerbong tersebut. Mau penumpang ke 120 nggak ada masalah. Karena memungkinkan.
Tapi kalau kepala daerah, jabatan apa yang diharapkan? Tidak ada kabinet. Ya, cuma gubernurnya, kemudian wakil gubernurnya, selesai, that's all. Sekda. Padahal tidak bisa sembarangan mengganti, termasuk mengganti ASN, ya. Atau mungkin mereka punya orang, punya gubernur, punya wakil gubernur. Ya kalau gubernur dan wakil gubernurnya bisa diajak KKN. Kalau tidak bagaimana? Jadi sobat daerah sekalian, ada hal yang tidak kompatibel, ya. Yaitu kok pencalonan kepala daerah, pencalonan presiden itu dikaitkan dengan partai politik. Padahal kita sistem pemerintahan presidensil, bukan parlementer. Apalagi ketika kita bicara mengenai kepala daerah. Orang pusat mengatakan bahwa yang namanya DPRD itu bagian dari pemerintah pusat. Pemerintahan daerah itu bagian dari pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat itu adalah eksekutif, presiden. Jadi presiden itu membawahi baik DPRD maupun kepala daerah secara hierarkis. Dan jangan lupa bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Itulah sebabnya orang mengatakan kalau Anies jadi kepala daerah, nanti dia jadi anak buahnya Menteri Dalam Negeri doang. Menteri Dalam Negeri bisa diperintahkan wakil presiden. Jadi secara tidak langsung Anies akan diperintah oleh Gibran Rakabuming Raka. Tetapi tidak semuanya betul, karena to some extent kepala daerah itu memiliki otonomi. Punya anggaran sendiri, walaupun anggaran itu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ya tidak bisa sembarangan juga orang kementerian kemudian melakukan evaluasi. Karena kenapa? Ya lebih pandai Anies lah dan jajarannya ketimbang Kementerian Dalam Negeri. Kalau soal Jakarta, soal penyusunan APBD. Kalau mereka merombak-rombak, apa artinya yang namanya otonomi? Apalagi Jakarta tidak ada tingkat duanya, tidak ada kabupaten kotanya. Jadi pure otonomi itu di tingkat provinsi. Ya, oke. Kembali kepada alasan-alasan yang positif dan negatif. Ya, alasan positifnya apa ya? saya rasanya agak gimana ya kalau mengatakan bahwa partai politik ingin mensejahterakan rakyat, karena itu kami mengusulkan si X, si Y dan lain sebagainya karena kami ingin melihat daerah tersebut maju dan lain sebagainya. Saya kira itu bullshit ya. Barangkali bullshit juga sebenarnya. Yang ada adalah ya tetap saja kepentingan, ya hanya memang ya kepentingannya itu yang kemudian harus kita negosiasikan. Oke, karena itu kepentingan pragmatisnya satu menurut saya ya. Kalau kita kaitkan dengan pileg dan pilpres, maka kepentingan pragmatisnya adalah untuk menjadi frontliner, campaigner ketika nanti akan ada pileg atau pilpres. Let's say kalau misalnya Anies dimajukan sebagai capres ya kan, oleh PKS, dimajukan sebagai gubernur oleh PKS, maka PKS berharap Anies akan menjadi PKS campaigner dalam Pileg 2029. Masuk akal kan? Atau paling tidak kalaupun Anies tidak melakukan kampanye tersebut karena dia bukan orang partai politik, paling tidak jaringannya akan bekerja untuk PKS. Dan long with, bisa jalan bersama. Itu satu. Makanya dalam konteks ini saya mengatakan sobat daerah sekalian, barangkali yang namanya Golkar tidak tertarik dia untuk memasukkan atau mendorong Ridwan Kamil di Jakarta. Karena buat apa? Orang Jawa Barat jauh lebih powerful untuk Golkar di 2029. Toh kalau Golkar mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta, bisa-bisa kemudian dia kehilangan pos di Jawa Barat yang kelihatannya mudah untuk dimenangkan. Beda kalau Ridwan Kamil di Jakarta, bayangkan Bobotoh akan berhadapan dengan Jack Mania, padahal ini adalah musuh bebuyutan ya. Ingat Ridwan Kamil itu
kental sekali Sunda dan Jawa Baratnya. Very very kental, sehingga dia tidak terlihat sebagai orang yang kosmopolitan kalau sudah ngomong dengan logat Sundanya itu. Ya, kalau Anies kan justru sebaliknya, tidak terlihat Jawanya padahal dia besar di Jawa, tidak terlihat Kuningannya padahal dia lahir di Kuningan atau Sunda. Jadi kosmopolitanismenya agak berbeda. Jadi kepentingan pertama adalah kepentingan elektoral, baik pileg maupun pilpres. Itu satu kepentingan yang ya so-so lah, tidak terlalu idealis tapi tidak juga terlalu pragmatis. Kepentingan berikutnya adalah kepentingan KKN, proyek, kepentingan jabatan. Apalagi jangan lupa KKN itu kolusi dan nepotisme. Ya kan? Dengan punya teman gubernur, teman bupati, teman wali kota, ya mudah-mudahan urusan selesai, urusan beres. Apalagi di negeri yang birokrasinya brengsek seperti ini, di mana segala urusan susah sekali kita bisa dibenarkan. Dulu saya pernah mengurus IMB ya Pak. Ya, tapi long time ago sebelum Anies Baswedan ya, long time ago. Saya tidak mau menyebutkan masanya. Ternyata dipersulit. Lalu saya mengadulah kepada anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wakil saya. Dia bilang apa? Oh iya Pak, memang yang namanya IMB itu memang lahan katanya untuk setoran. Allahu Akbar. Coba bayangkan nih, gimana penduduk mau aman damai kalau begitu caranya ya, diperesin oleh pemerintahannya sendiri ya. Jadi ada soal-soal seperti itu yang sebenarnya memprihatinkan ya, harusnya tidak ada, tapi ya selalu ada hal-hal seperti itu. Berikutnya lagi misalnya kalau kita punya teman gubernur, perizinan jadi gampang. Ya, kalau ada masalah-masalah jadi gampang ya. Dan ini akhirnya kan pelayanan itu sifatnya akhirnya sangat personal, bukan institusional. Pelayanan itu kan harusnya institusional, tidak memandang siapa, tetapi ya harus dilayani siapapun. Tapi tidak terjadi demikian. Nah, misalnya partai-partai ini berhitung menang dan kalah. Kalau ada teman presiden, teman menteri, teman ini, teman itu, kira-kira gimana? Terutama misalnya yang paling lucunya kalau saya lihat yang namanya fit and proper test Kapolri misalnya. Nggak ada tuh fraksi-fraksi di DPR menolak. Ya kan? Menolak si X kalau yang diajukan sebagai calon Kapolri. Saya juga heran kenapa nggak pernah ditolak. Padahal kalau kita bicara mengenai aparat penegak hukum masih masalah tuh, ya kan? Lihat aja profiling kekayaan para penegak hukum kita misalnya. Apa sesuai dengan gaji dan pendapatan. Tapi gak pernah ditolak. Ya kan, dulu pernah waktu saga, kisah mengenai rekening-rekening gendut dan lain sebagainya dulu. Wah, anggota DPR ngomong sama saya, kita tolak ini rekening gendut juga. Wah, bagus tak bilang. Karena saya pada dasarnya kan senang dengan hal yang pokoknya siapapun mau teman kalau dia korupsi ya sikat. Tapi kalau tidak korupsi ya jangan dimain-mainkan, jangan dibuat-buat ya. Apalagi ada korupsi yang lebih gede tapi yang kecil didahulukan misalnya. Dan itu kasat mata. Tapi intinya adalah ya korupsi is korupsi. Boleh saya bilang wah ternyata nggak ada. Tidak ada ceritanya yang begitu-begitu ternyata ya. Ternyata tidak ada yang seperti itu. Nah ini yang menurut saya dan akhirnya kita kena prank aja ya. Tiba-tiba begitu dimajukan semua setuju ya. Jadi kalau saya hanya memandang sinikal ya, pragmatisme partai politik. Jadi tidak heran orang seperti Panji gak mau dia masuk partai politik. Karena mau masuk kemana partai politik? Semua partai politik sangat pragmatis. Jadi pragmatis, mengejar jabatan. Ada nggak ya tokoh-tokoh partai politik itu mencalonkan itu berpikir tentang kesejahteraan dan kemuliaan rakyat Jakarta? Ada nggak? Kalau kita pakai persentase berapa persen dia mikir demikian? Roomnya tuh berapa persen? Ya itu ya begitulah.
Mau diapain lagi coba ya? Itu yang terjadi ya, reflektif seperti ini ya jadi ya sama juga penonton. Kalau refleksi seperti ini nggak banyak yang nontonnya ya. Maunya yang wah bombastis, yang wah si X menang, si Y menang. Karena kadang-kadang juga kita pertanyakan, kita mendukung itu karena kita ingin apa? Karena kita ingin kebahagiaan, karena ingin kita apa ya. Kalau seorang relawan sudah berhitung, wah ini agak berat ini. Tetapi nggak bisa juga disuruh relawan tapi mengeluarkan uang sendiri, itu nggak masuk akal namanya. Kalau relawan itu ya paling tidak dia keluar tenaga ya dan tidak berharap apa-apa. Tapi sudah tidak boleh berharap apa-apa disuruh keluar uang sendiri, ya itu nggak masuk akal namanya ya. Apalagi resourcesnya terbatas. Jadi semua itu harus seimbang ya sobat era sekalian. Jadi karena itu kepentingan itu saya lihat ya sederhana. Ya kita lihat saja DKI ini kan perizinan di mana-mana ya. Kalau Anda tidak punya privilege tertentu, mungkin Anda tidak bisa bikin gedung yang tingginya minta ampun ya. Tapi karena Anda punya privilege, punya hubungan baik, punya koneksi dan lain sebagainya, maka bisa ngomong. Yang paling penting Anda bisa ngomong dengan gubernur, bupati, wali kota itu. Itu soalnya. Apalagi gubernur, bupati, wali kotanya orang bermasalah misalnya. Wah tambah. Orang bermasalah lebih gampang diajak cincai. Beda sama orang yang lurus. Nah, makanya ketika misalnya ya ada isu atau gosip bahwa di kepemimpinan Anies susah dapat proyek misalnya dan lain sebagainya, nggak dapat proyek ini, proyek itu dan lain sebagainya, termasuk ini mohon maaf ya, ada yang mengeluh misalnya mau dapat proyek susu misalnya. Loh, saya mikir loh kok bisa begini? Mendukung untuk mendapatkan proyek susu itu. Ini kan KKN itu namanya, korupsi namanya. Kalau dua-duanya ketahuan bisa di KPK kan. Dan yang ngomong ini adalah orang yang kemudian mendapat jabatan tinggi. Kenapa dulu kita dukung, tapi setelah kita menang dan lain sebagainya, kok kita apa ya? Cuman kita minta proyek susu aja nggak boleh. Loh, gimana? Ya aduh, ya itulah makanya berpolitik itu ya jangan pakai uang harusnya. Ya cukuplah dengan apa yang kita punyai. Tapi ya susah ya. Karena yang namanya keserakahan itu kan tidak terbatas. Pertama Anda bilang ini adalah ongkos politik. Oke ya kan. Lama-lama Anda bilang bukan lagi ongkos politik. Saya pengen hidup mewah. Saya pengen hidup enak. Enak seenak-enaknya. Penerbangan kelas 1 dan lain sebagainya. Jadi berat. Itu saja sobat sekalian sekedar sebagai sebuah refleksi ya. Tapi itu kan skeptisisme saya. Mudah-mudahan masih ada partai politik dan masih ada calon yang betul-betul berpikir untuk rakyat ketika mau maju sebagai calon. Masih ada partai yang berpikir untuk rakyat ketika mengusulkan seseorang sebagai calon. Bukan untuk kepentingan partainya. Mudah-mudahan. Karena kalau harapan saya persentasenya 100% nggak mungkin. Minimal roomnya ada dalam persentase 100% tersebut. Ya. Oke, kita bacakan komentar saudara sekalian ya. Undang Dr. Taufik Bang yang menjadi wali kota Solo, yang mau jadi wali kota Solo. Is it? Kemarin ya. Sudah saya undang ya. Dia mau jadi wali kota Solo, tapi masalahnya dapat apa enggak ya. Kemudian lumayan untung juga jadi kepala daerah, bisa dapat tunjangan dan bonus ratusan juta per bulan. Laki hakim aja jadi wakil, Luki hakim aja jadi wakil, banyak nganggur dapat uang makan ratusan juta tiap bulan. Kok menyebut nama ya? Palu Gada, I love you. Saya sangat setuju apa kata M. Iqbal. Kalau Anies niatnya nyagup untuk Pilpres 2029. Pastinya dia akan termotivasi untuk kerja keras dan harus buat yang terbaik untuk rakyat Jakarta. Kalau RH setuju, M. Iqbal atau Sudirman? Kalau saya sih nggak ada masalah ya. Sebenarnya begini, kalau pemikiran idealisnya, saya berharap Anies menjadi pemimpin perubahan dan tidak nyagup ya. Tetapi itu pikiran yang sangat idealistik
saya tahu nggak banyak orang yang tahan, apalagi orang dengan gerbong besar seperti Anies. Dia perlu untuk memegang kekuasaan, memegang anggaran. Dan jangan lupa, kekuasaan dan anggaran di DKI itu tidak kecil, gede. Ya kan? Kalau cuma sekedar coverage-nya juga besar. Bahkan coverage-nya lebih gede dibandingkan coverage wakil presiden. Coba kita head to head, mana lebih banyak di cover, wakil presiden atau gubernur DKI? Gubernur DKI. Besok juga bisa begitu. Gibran akan tenggelam dengan Anies kalau Anies menjadi Gibran. Coba menarik apa untuk diinikan? Akhirnya ya cuman akhirnya terjadi mobilisasi ya, tidak natural. Oke. Dengan menyogok, dengan membayar mungkin agar kemudian ratingnya terus dinaikkan. Tapi Anies bisa melakukan itu dengan santai karena dia resort person yang menarik untuk ditanyai. Ada narasinya, ada elaborasinya dan lain sebagainya. Gibran mau ditanyakan apa? Nanti aja gitu ya. Susah kita kan. Prabowo misalnya. Tergantung moodnya ya kan. Kalau dia tidak sedang marah ya kan. Kalau dia marah jogetlah dia misalnya. Nah Anies kan lebih stable secara emosional ya kan. Marah pun dia tekan ya karena dia masih muda sebenarnya. Tapi kalau badannya sudah mulai tidak sehat, tidak fit ya kita gampang marah. Kayak Refli Harun gampang marah sekarang. Karena badannya mulai tidak fit gitu ya. Jadi saudara sekalian itu idealnya. Karena itu ya sudahlah, pilihan realistisnya adalah tetap menjadi pilkada DKI. Toh sesuatu itu gampang diraih kelihatannya. Kelihatannya ya, nggak tahu besok. Mudah sekali meraihnya untuk DKI karena popularitasnya tingkat tinggi. Lah jangankan DKI, pilpres pun kalau sebenarnya kalau murni head to head tanpa gentong babi ya bisa menang juga sesungguhnya. Sehingga menjadi loncatan atau lompatan itu nggak ada masalah menurut saya. Ya memang itu maksudnya. Masa Anda mau memaku Anies? Dari awal udah tahu orang mendukung Anies itu berarti mendukung 2029. Dan orang tidak keberatan, masyarakat tidak keberatan. Toh kalau masyarakat berkeberatan kan dia tidak akan memilih Anies kan. Tapi karena masyarakat tidak berkeberatan justru masyarakat bangga. Kalau calonnya kemudian bisa jadi calon presiden dan ke depan terus menerus kan. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Walaupun pada waktu 5 tahun lagi nanti makin tua kita. Hampir 60 tahun Refli Harun sama Anies Baswedan. Anies 60 tahun. Nanti di 2029 karena dia kelahiran tahun 69 ya. Oke. Kalau APBD-nya gede ya bisa dialokasikan untuk biaya pembangunan yang di markup untuk dikorupsikan. Tidak itu saja. Jadi tidak hanya APBD bos ya kan. Yang terkait dengan misalnya dia memiliki konsesi ya, memiliki aset dan lain sebagainya kan bisa juga. Jadi tidak hanya APBD tetapi juga wilayah yang dikuasai terutama di daerah Kalimantan yang penuh dengan bahan tambang kan itu juga masalah ya. Itu juga bisa dikolusikan. Yang namanya komisaris internal audit itu memang harus skeptis. Kalau nggak skeptis, ntar kejahatan atau kesalahan dibiarkan saja. Iya, memang begitu. Kita nggak bisa percaya sama orang begitu saja ya. Dalam hal profesionalisme seperti ini, kita nggak bicara lingkup agama ya. Pak, katanya Anies Pilpres kalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ada apa di dua wilayah itu Bang? Ya pasti ada gentong babi, tetapi selain gentong babi di dua wilayah itu adalah wilayah yang secara geopolitik ya, secara sosiopolitik itu memang banyak misalnya non Muslim ya, banyak Chinese descendant dan lain sebagainya. Sehingga barangkali mereka tidak terlalu happy dan lain sebagainya. Tetapi ya itulah gambaran politik kita. Ngapain kita ngomong susah-susah ya. Kalau Anda non Muslim ya Anda akan mikir 1000 kali untuk memilih Anies kan. Orang Muslim aja tergantung Muslimnya mana. Muslimnya organisasi A atau organisasi B kan.
Kalau muslimnya NU barangkali belum tentu juga pilih Anies. Tapi kalau muslimnya Muhammadiyah mungkin lebih mau pilih Anies. Jadi itu kan politik biasa saja. Yang penting negara kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Preferensi politik kok ditekan, biarkan saja. Yang penting kan tidak kriminal, tidak sampai gontok-gontokan, berkelahi dan lain sebagainya. Dalam wacana ya enggak apa-apa, kita dewasa ya untuk berwacana. Masa berwacana saja kita enggak berani. Saya suka Panji ya. Panji Pragiwaksono yang kemudian ngomong apa adanya. Waduh, enak kan? Tapi ya dia dilabelin artis dan kemudian komika, jadi dia punya privilege untuk ngomong seperti itu kan. Kalau kita, karena kita dilabelin pengamat, wah nggak boleh ngomong yang sena udelnya. Anda pengamat kok mulai nggak netral dan lain sebagainya ya. Oke. Tapi gimana kalau resikonya Bang kalau Anies kalah lagi? Nggak usah ikut pilgub ya. Ini pergerakan Pangeran Antasari ya. Anas Sontoloyo namanya. Pangeran Antasari. Kalau takut kalah ya nggak usah ikut. Mana? Ya kan? Banyak orang kalah kemudian akhirnya mau maju lagi. Iqbal kemarin yang datang kepada saya, yang menjadi tamu podcast ini kan kalah dia di pileknya. Artinya belum terpilih, bukan tidak terpilih. Tapi PKS-nya menang, dapat 2 kursi. Tapi itu satu adalah senior, yang kedua Hidayat Nur Wahid, yang kedua adalah incumbent. Juga dua-duanya incumbent, Hidayat juga incumbent. Jadi partainya menang, tapi dianya nggak menang. Tapi dia dapat reward dalam tanda kutip untuk maju sebagai wali kota Padang. Kan punya peluang besar dia untuk menang. Jadi tidak menang sebagai anggota DPR tapi bisa jadi wali kota Padang, kan lumayan juga ya. Assalamualaikum Bang Refli, tampil beda ya. Bedanya di topi aja ya. Gitu ya. Not expensive one ya. Less than 100,000, don't worry. Karena Anies wakilnya dari PKS, di X sudah mulai banyak muncul buzzer yang memainkan isu radikal, intoleran, HTI, Yaman, dan Remind Pilkada 2017. Ya saya kata Panji aja. Ngapain kita memikirkan buzzer yang tolol itu, kata Panji. Tolol tuh katanya buzzer itu. Jadi memang begitulah. Jadi kalau saya ingat pernah bertemu mantan buzzer ya, yang sudah tidak lagi jadi buzzer, ya dia cerita. Memang mereka digaji untuk itu dengan memperbanyak media sosialnya. Semakin aktif maka grading mereka lebih tinggi. Jadi kerja dulu dia buzzernya yang kerjanya ngantemin Rizal Ramli, dia bilang. Pokoknya apapun yang dia katakan Rizal Ramli langsung antem. Dan bahasanya sama, biasanya menggunakan kata pecatan, sakit hati, gelandangan politik, ya, omong-omong doang dan lain sebagainya. Jadi buzzer itu memang tidak pernah substansi karena tolol, karena bodoh. Ya kan hanya orang tolol yang mau jadi buzzer. Kalau orang pintar kan tidak jadi buzzer. Ya, dia jadi pemikir, dia jadi pekerja yang benar. Kalau jadi buzzer orang tolol pasti. Ya. Jadi begitu saudara sekalian. Cuman orang tolol yang pengen hidup enak gitu dengan menjadi buzzer ya. Jadi buzzer itu beda dengan pendukung ya. Kalau saya mendukung Anies ya nggak buzzer. Buzzer tuh orang yang mendukung diam-diam. Ya, diam-diam di belakang layar, menghantam orang sana, menghantam sini. Dan tidak ada identitasnya, itu buzzer namanya. Tapi kalau ada identitasnya ya pendukung lah, kita hargai dia sebagai pengusung. Ya apa-apa. Ya. Walaupun saya bikin definisi. Yang namanya intelektual itu adalah yang mengkritik pemerintah. Yang pengkritik pemerintah, penguasa, itu namanya buzzer, marah. Ada teman saya marah ya. Belum apa-apa sudah otoriter itu. Lah otoriternya di mana? Jadi sekali lagi saudara sekalian, kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan everything is okay ya dengan pilkada kita. Terpilih kembali pemimpin kita ya. Setiap kita terpilih pemimpin kita harus istighfar ya. Apakah pemimpin ini amanah atau tidak? Insya Allah amanah. Tapi kalau tidak amanah kita sudah peringatkan. Prabowo apakah amanah? Kita sudah peringatkan. Anies apakah bakal amanah? Kita sudah peringatkan. Akhirnya ya kita berserah kepada yang Maha Pencipta. Itu saja ya refleksi saya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.